Ada yang tahu nggak saat ini Shirley di mana? Ini dengan nuansa pasarnya dan juga banyak banget ornamen-ornamen merah. Kali ini Shirley mengajak pemirsa untuk jalan-jalan di Petak 9 Glodok Pancoran. Yuk ikutin terus. Ada Shirley. Fahri, apa kabar Fahri? Baik Shirley. Kali ini kan kita udah di Petak 9 Glodok Pancoran ya, Fahri. Katanya tempat ini tuh terkenal sama makanan legend Chinese food gitu ya, Chinese food. Dan juga banyak yang jualan obat herbal. Kebetulan bau saya dan pinggul saya pegal-pegal nih, Fahri. Tapi selain ada obat herbal dan makanan banyak ini, Shirley, sebetulnya ada cerita-cerita menarik loh tentang Petak 9 ini, Shirley. Cerita menarik? Kenapa tuh, Fahri? Kalau mau tahu ceritanya, kita ngobrol di sana dulu yuk. Sambil lihat-lihat, Ya. sambil jalan-jalan. Yuk. Let's go! Nah, Fahri, kira-kira tuh cerita unik yang Fahri pengen cerita ini apa sih, Fahri? Dulu itu tempat Petak 9 ini merupakan tempat pertama di Jakarta yang melegalisasi judi gitu. Judi? Iya. Jadi dulu itu kita hitung mundur dulu ya, Shirley ya. Jadi judi itu sebetulnya dulu adalah sesuatu yang legal di Jakarta. Awalnya sih emang ilegal zaman kolonial, pas sebelum tahun 1966 itu ilegal. Jakarta itu kumuh banget, banyak jalanan yang rusak, nggak ada gedung-gedung tinggi. Bahkan ada banyak diistilahkan Jakarta itu sama seperti kubangan kerbau. Jadi kalau misalkan tanah nggak diaspal, becek itu tempat mandi-mandi kerbau gitu dulu. Nah makanya Jakarta itu dulu disebutnya kubangan kerbau. Nah ada kondisi demikian, Gubernur Ali Sadikin punya ide nih menarik itu, yaitu legalisasi judi tadi. Kenapa? Karena saat pertama kali memimpin itu dia hanya dibekali uang itu 66 juta. Bayanginnya 66 juta di zaman sekarangnya dikit ya. Iya. Sedangkan PR tadi banyak tuh, sampai akhirnya ada satu kebiasaan di masyarakat, judi itu lebih baik dilegalkan aja. Apalagi tuh Ali Sadikin juga pintar, dia bisa ngelihat celah aturan yang memperbolehkan dia melakukan itu. Oh, jadi sistemnya itu seperti penarikan pajak ya? Iya. Oke, penarikan pajak dari legalisasi judi tersebut. Karena di zaman kolonial itu diperbolehkan. Ada aturan nih. Aturan di masa kolonial yang memperbolehkan satu daerah itu untuk mencari uang di kegiatan-kegiatan tidak resmi, salah satunya judi. Nah, Ali Sadikin melihat aturan itu, ya udah, karena aturan itu memperbolehkan, kita hajar aja, kata Ali Sadikin. Udah legal ya judi di Jakarta. Oh gitu ya, Iya, Fahri ya? Shirley. Jadi memang pada tahun 1966 sampai 1977? 1977. Hanya saja yang boleh ikut adalah orang-orang dari etnis Tionghoa. Karena memang kultur yang mereka kan bisa dikatakan yang pandai untuk bermain seperti itu gitu. Nah, ada dua lokasi yang di Jakarta. Petak 9 ini sama di Kapadokia, Ancol. Di Ancol ya? Kalau di Petak 9 itu ada jalan Petak 9 nomor 52, Shirley. Tapi sekarang sudah nggak ada bangunan. Oh, ini kan ada bangunan nomor 40 sekian, Iya. nomor 30 sekian, kayak 50-an, 52 ya? Iya, 52 di sana, tapi sepertinya udah beralih fungsi ini, Shirley. Gitu. Jadi memang di nomor 52 ini dulu adalah salah satu tempat dilegalkannya perjudian, pemirsa begitu. Nanti kita cari ya, mungkin kalau misalnya kita sekalian ngelewatin ya, Fahri, sambil kita lihat-lihat juga. Iya, Shirley. Dan Shirley masih sedikit penasaran sih, dampak yang dihasilkan nih apa? Tapi kayaknya Shirley lapar nih, pengen sambil jajan dulu, enak ya, Fahri? Kita jajan dulu yuk. Pemirsa, kita lagi makan dulu nih ya. Iya. Tadi kan kita lagi ngobrol-ngobrolin soal legalisasi judi ya, begitu. Tapi kita sambil makan ya, nggak apa-apa ya. Nah, Fahri, kalau misalnya boleh tahu, tadi kan kita masih ngobrolin dampak nih. Sebenarnya apa sih dampak yang dihasilkan dari legalisasi perjudian itu? Karena kan pasti banyak menuai pro dan juga kontra. Iya. Tapi kita bahas dulu dari pro kontranya dulu ya, Shirley. Sebenarnya dari saat Ali Sadikin mencetuskan program itu dan mengeluarkan surat keputusan gubernur, langsung tuh rame. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro itu salah satunya adalah wartawan senior dari Harian Indonesia Raya. Itu wartawan itu namanya Mokhtar Lubis, Shirley. Jadi Mokhtar Lubis itu bilang kalau misalkan it's okay judi dilegalisasi daripada dilarang-larang, takutnya nanti judi itu malah makin meluas dan malah menimbulkan masalah sosial yang baru. Jadi lebih baik dilegalisasi, dan pemerintah juga legalisasi itu mendapat untung kan, karena dari hasil pajak itu bakal digunakan untuk menambah kas pemerintah daerah yang tadi hanya 66 juta itu, Shirley. Jadi bisa dibayangin Jakarta, ibu kota negara dengan penduduk yang makin banyak,
Kan tahun 60-an itu paling ada 2 juta penduduk, jalanannya banyak yang rusak, kualitas infrastruktur itu pasti belum baik, Belum masif ya? belum masif gitu. Itu hanya punya kas daerah 66 juta. Itu pun 66 juta itu udah diberi juga oleh pemerintah pusat. Jadi proporsinya ada proporsinya, proporsi itu hasilnya adalah 66 juta. Tentu itu sangat kecil banget kan untuk kota-kota. Kecil banget. Ibu kota negara, apalagi kalau misalnya kita dibandingin sama kota-kota ibu kota negara lain seperti Washington DC, Amsterdam itu kan udah maju banget. Sedangkan Jakarta itu masih kumuh gitu. Apalagi tadi disebut tuh kubangan kerbau. Jauh dari kata modernitas gitu saya. Jadi mau nggak mau akhirnya Ya udah mau gak mau jalan terbaik karena emang ada peluang yang sangat besar dari keuntungan itu. Ya udah kata Ali Sadikin kita gas aja gitu legalisasi ini. Meskipun dalam perjalanan tadi ada pro dan kontra. Yang pro kan tadi udah kita sebutin ya Sherly ya. Sedangkan dari sisi kontranya itu kebanyakan mayoritas itu dari kalangan agama karena kita tahu ya Indonesia itu kan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Islam itu kan melarang kegiatan judi. Ya, karena ada larangan itu yang paling menentang itu adalah para alim ulama dan orang-orang yang mungkin mengerti agama begitu Sherly. itu dari sisi kontranya ya Pak ya. Namun tadi sempat ada penolakan juga kan dari MUI. Nah itu respon dari gubernur pada saat itu bagaimana? Saat itu penolakan itu ditanggapi santai sama Ali Sadikin. Ali Sadikin orangnya juga ya dia agak kurang ya saya bisa mengatakannya dia itu orangnya ya udahlah gas terus aja gitu loh kalau zaman sekarang. Mau apapun itu yang terjadi kita laksanain ini yang penting kas daerah Jakarta itu nambah pesat gitu loh. Ya dia tetap ngelanjutin aja. Bahkan lebih cenderung cuek-cuek aja gitu. Bahkan ketika ada demonstrasi mahasiswa, kritikan ya udah dia gas aja gitu. Oh, jadi memang pada saat itu yang menentang juga banyak sekali ya? Iya, tapi di saat bersamaan itu terus dilakuin gitu. Judi itu yang awalnya hanya di kawasan Petak 9 sama Ancol, terus juga ada di Sarinah ada 13, terus ada di daerah-daerah lain gitu. Jadi ya udah uang hasil pajaknya dipungut. Tahu gak Sherly, setorannya itu dari pajak judi itu hampir kurang lebih 5 miliar per tahun. 5 miliar per tahun dari yang sebelumnya anggaran cuma 66 juta. Itu sudah cukup banget untuk membangunnya pada masa itu ya, untuk membangun infrastruktur yang cukup ya untuk ibu kota. Namun itu akhirnya outputnya menjadi apa tuh dari 5 miliar itu? Outputnya bisa kita lihat kalau misalnya kita jalan-jalan daerah Sudirman atau daerah-daerah yang pusat-pusat kota lain ya itu ya hasilnya gitu loh. Ada gedung tinggi, jalanan juga semakin membaik, ada puskesmas segala macam, sekolah-sekolah juga mulai dibangun gitu. Terus yang paling penting adalah kas daerahnya. Dari yang awalnya 66 juta di tahun 1967, jadi naik pesat banget jadi 122 miliar di tahun 1977 ketika Ali Sadikin berakhir menjabat sebagai gubernur gitu Sherly. Tapi pernah nggak sih selama masa jabatannya begitu ya, masa dia menjabat, ada pernah sempat diberhentikan gitu? Nggak ada sih, justru menariknya yang saya temuin dari catatan-catatan mengenai kebijakan ini, Ali Sadikin itu orangnya menantang juga. Pernah suatu waktu ada pihak yang tadi sudah saya sebutkan, ada yang kontra, dia malah bilang begini, kalau misalkan judi itu haram, ya sebaiknya yang ngomong begitu jangan naik mobil lewatin jalan-jalan yang kita bangun, lebih baik naik helikopter aja, sebab jalan-jalan itu kan dipandangnya sebagai sesuatu yang haram gitu. Jadi ya udah, apa mau dikata gitu, tetap dilakukan. Pembangunan juga terbukti ada, meskipun pada akhirnya ketika bersamaan kas daerah itu meningkat, muncul juga apa yang dikhawatirkan oleh para penantang itu, jadi bahwa judi itu semakin meluas pada penyataannya, tidak hanya dilakukan oleh kaum dari etnis Tionghoa aja. Oke, jadi yang akhirnya yang etnis non-Tionghoa juga ikut melakukan praktik yang demikian, sampai rumah ketua MUI saat itu Buya Hamka, ada satu ulama namanya Buya Hamka itu ramai didatangi oleh para penjudi yang dalam artinya itu kalah terus dia stres. Jadi menarik banget. Di rumah ketua MUI itu hampir beberapa waktu ya selama proses legalisasi ini, Buya Hamka itu menceritakan dalam satu biografinya itu menjelaskan bahwa hampir setiap harinya dia menerima
orang-orang yang kalah berjudi itu. Mereka itu stres. Yang udah frustasi, udah depresi, terus akhirnya mendatangi rumah ulama pada saat itu ya. Ulama-ulama, terus ada juga dari keluarganya. Jadi si keluarga ini ada satu istri ya, dia punya suami itu hobi berjudi. Meskipun dia bukan berasal dari kalangan etnis Tionghoa. Dia berjudi, uangnya habis, dari gajinya juga habis gara-gara berjudi itu, dia konsultasilah ke Buya Hamka ini, datangin rumahnya. Jadi pada akhirnya yang namanya juga ulama, dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, karena bukan pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan. Ya, itu keputusannya dari tangan Ali Sadikin gitu. Dan pada akhirnya ya udah gas aja gitu. Apa yang terjadi, apa orang-orang yang ngadu ke Buya Hamka, ya itu bisa dianggap diabaikan lah gitu. Karena menurut Ali Sadikin itu tadi, ya udah ini kita legalisasikan untuk kepentingan Jakarta sendiri gitu, Sherly. Namun setelah masa jabatannya berakhir, berarti sudah di stop langsung? Sudah di stop, tapi sebelum kan Ali Sadikin itu tahun 77 ya, Sherly. Tahun 74 itu sebetulnya ada aturan yang lebih tinggi. Jadi pemerintah Indonesia, Soeharto saat itu, Presiden Soeharto membuat aturan pelarangan judi. Jadi akibat pelarangan itu seluruh daerah itu tunduk dan patuh gitu untuk melarang kegiatan itu gitu, Sherly. Oh, tapi ketika udah dilarang itu ya Jakarta udah untung dong. Udah untung ya. Dan dari 66 juta jadi 122 miliar gitu. Oke. Dan hasilnya ya bisa kita lihat, gedung-gedung tinggi, ada segala macam, jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan itulah buah apa yang dilakukan sekarang kita rasakan saat ini, Sherly. Kita rasakan saat ini. Jadi jalan-jalan yang di sini pun dibangun menggunakan uang hasil judi. Ya. Tapi ini ada sedikit penasaran sebenarnya ya, Fahri. Dulu tuh praktik perjudiannya bentuknya seperti apa sih sebenarnya? Apakah kasino? Apakah mahjong? Bentuknya itu kasino, Sherly. Jadi apa yang ada di Kopada Kia Ancol atau kasino P9 atau kita bacanya PIX karena ada di petak 9 itu bentuknya kasino. Tentu yang legal itu kan kasino ya. Tentu kalau yang non ilegal ada macam-macam bentuknya tuh. Yang tentu ada banyak lah kalau bisa kita jabarkan di untuk judi itu, Sherly. Walah, oke. Dan kebetulan banget pemirsa, ini di tempat kita makan saat ini memang adalah salah satu tempat yang cukup bersejarah juga. Gitu, karena ini memang ada pada di zaman itu, dan juga kebetulan ini adalah gedung dulu bekasnya ya. Iya, adalah sekitar sini kasino juga, gitu. Ini berdasarkan hasil observasi kita di sini kepada masyarakat sekitar, memang tempat ini adalah salah satu bangunan yang dulunya adalah tempat kasino gitu. Sambil makan lagi, Fahri. Ayo kita coba lagi. Aku nyobain ini aja ya. Boleh, Fahri. Itu ada jamur, ini ada bakso ikan. Mari kita makan. Aduh, Sherly udah kenyang nih. Udahan nih jalan-jalannya. Udah nih. Iya sih, ini juga udah semakin malam ya. Semakin ramai aja nih petak 9 Gelodok Pancoran. Iya nih, Sherly. Udah mulai banyak macam-macam juga yang buka. Semakin malam semakin ramai banget nih tempat. Terus by the way ini juga toko serba ada ya. Iya. Semua ada di sini, mulai dari makanan, fashion, aksesoris, perabotan, obat-obatan juga ada. Obat-obatan juga ada. Bahkan di sini ada vihara yang legend juga ya. Iya, Vihara Dharma Bakti. Vihara Dharma Bakti namanya. Dan pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita seharian ini di petak 9 Gelodok Pancoran. Terus ikuti perkembangan isu-isu ekonomi hanya di CNBC Indonesia Insight. Tempat di mana Anda mendapatkan wawasan dari masa lalu hingga masa kini. CNBC Indonesia Beyond Business. Let's go, kita jalan-jalan lagi.